Tapi emang kamu nggak pakai speaker atau pakai apa-apa gitu, enggak kan? Enggak pakai apa-apa. Hmm. Soalnya kalau aku pakai speaker di sini emang pakai speaker buat ngerasin suara aja. Kayak yang gimana? Enggak, saya enggak pakai. Hmm. Oke, baik, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Ya. Oke. Amin. Baik, sekarang kelihatan? Hmm. Kelihatan. Oke. Ya, kita lihat sini ya. Ada dinamika gerak rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini Ya. dinamika rotasi itu sendiri, kan kita kemarin bilang ya, perpindahan panjang itu kan disimbolkan dengan kalau gerak lurus S. Tapi kalau gerak rotasi itu namanya theta atau radian kan kita bilangnya. Satuannya. R itu jari-jari putarnya. Jadi ada hubungan keduanya. Ini hubungannya yang kemarin dapat spill di awal. Aman? Itu yang apa, kecepatan sudut sama dengan V per R. Ya, itu hubungan keduanya. V itu untuk gerak lurus, tapi kalau gerak rotasi namanya omega. Kemarin udah kan gitu ya. Atau V sama dengan omega kali R juga bisa kan? Iya, iya, iya. Kalau percepatan juga sama. Ini A. Alpha itu adalah A per R. Alpha itu A per R. Hmm. Oke, aman? Aman. Oke, kemudian ada juga penyebab percepatan. Itu kan biasanya gaya ya. Nah, tapi kalau di gerak rotasi itu penyebab percepatan itu adalah si momen gaya atau sigmato namanya. Bacanya sigmato. Oke. Lalu kemudian ada besaran yang didukung atau terkandung pada benda. Nah, kalau misalnya di gerak lurus itu namanya masanya itu M kan, disimbolkan atau kilogram kan. Tapi kalau misalnya di momen inersia itu namanya I atau momen inersia namanya, bukan bukan M. Oke, teman. Itu sigma apa? Sigma T itu momen inersia. Atau Sigma gimana itu maksudnya? T itu adalah sigmato. Kalau momen inersia itu I dilambangkan. Berarti sigma momen gaya. Momen gaya itu sigmato, momen inersia itu I. Itu penyebab percepatannya. Aman? Oke. Yuk. Coba apa? Hmm? Udah bisa dipahami atau ada yang diskusikan boleh banget. Nah, ini kamu tahu diferensial ini ya? Namanya Diferensial. diferensial S terhadap dt. Nah, tapi kalau ini namanya omega ini omega ya namanya ya, bukan V ya. Ini omega ini sama dengan diferensial theta terhadap dt. Kalau gerak rotasi itu percepatannya dilambangkan dengan alfa, tapi kalau gerak lurus itu percepatan dilambangkan dengan A. Paham, paham. Paham? Paham. Kalau diferensial itu apa maksudnya? Diferensial itu turunan. Nanti biasanya kalau
diturunkan, misalnya 3T pangkat 2. Nah, kalau kita turunkan, misalnya ini kan S-nya, S sama dengan 3T pangkat 2. Maka kalau kita mencari V-nya, itu sama dengan diferensial S terhadap DT. Diferensial turunan, itu rumusnya adalah, kalau misalnya ini A X pangkat N, maka kalau kita diferensialkan hasilnya adalah A dikali N kali X pangkat N kurang 1. Maka di sini 3T pangkat 2, kalau kita diferensialkan terhadap DT, maka hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali T pangkat 2 kurang 1. Jadinya adalah 26 T pangkat 1 atau 6T aja. Paham? Kayak gitu diferensial. Nanti lawannya diferensial itu integral, ada di matematika. Yuk. Gimana? Itu hubungan apa? Kan itu yang kan massa momen inersia, itu I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan K kali mr kuadrat. Jadi untuk momen inersia itu untuk I-nya tergantung dari konstantanya masing-masing. Jadi kayak ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan suatu benda itu kan. Jadi momen inersianya beda-beda dan tergantung juga putarannya. Buat paham untuk konteks kayak gini. Jadi kayak momen inersia benda itu, setiap benda itu beda-beda. Nah, untuk benda partikel, I-nya sama dengan mr kuadrat rumusnya. Karena K-nya dianggap 1. Ya. Nah, kalau momen inersia, misalnya setiap benda itu beda-beda, biasanya dikasih tahu. Misalnya batang silinder poros. Itu I-nya berapa? I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau dia mutarnya di tengah poros ini. Tapi kalau mutarnya di ujung, yang di sini mutarnya, maka 1/3 ml kuadrat I-nya. Jadi berubah, berbeda. M itu apa? Massa. M itu massa, L itu panjangnya. Panjang porosnya. Panjang, kalau misalnya dari tengah berarti panjangnya dari ujung ke ujung atau dari tengah Tetap dari ujung ke ujung. Tetap sama. Tetap sama. Panjang L. Nah, untuk benda partikel itu juga berlaku sigma mr kuadrat. Misalnya bentuknya nggak beraturan, nggak bentuk bola, nggak bentuk silinder, nggak bentuk apa. Nah, dia itu bisa pakai ini. M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat gitu. Itu buat apa itu yang itu? Ini kalau untuk bendanya nggak beraturan, misalnya bentuknya kayak gini. Nah, gitu. Nggak beraturan tuh. Dibilang bulat ya nggak bulat gitu dan sebagainya. Itu bisa dibuat kayak gitu. Tapi biasanya dikenal gimana? M1R1 ya berarti apa? Kan bendanya cuma satu. Iya, bendanya emang cuma satu, cuman kan misalnya di sini ada titik R1-nya, ini ada M1, M2-nya di sini, misalnya ini M2, ini M3, ini M1, gitu. Ya, bendanya cuma satu kan, tapi kan bola-bolanya beda-beda. Itu titik ya salah. Ya, misalkan seperti itu. Paham? Ini kalau misalnya, jadi kamu sudah tahu yang dia penggabungan kayak gitu, MR-nya. Nah, kalau plat segi 4, poros melalui pusat, ini rumusnya. Ya kan? Sepertiga MA kuadrat. Plat segi 4 kalau panjangnya di tepi. Kalau dia plat segi 4 poros melalui pusat tuh ini, atau silinder berongga tidak tipis, kayak cincin. Nah, kan cincin itu beda lagi dia, tergantung jari-jarinya juga. Nah, kalau misalnya silinder pejal gimana? Oh, ini. Kalau silindernya kalau bola pejal gimana? Bola pejal itu bola yang berisi atau bola padat gitu. Nah, itu beda. Berarti kalau bola tipis berongga itu apa? Berarti nggak ada isinya gitu? Ada isinya. Nah, itu dia pakainya 2/3 mr kuadrat I-nya. Ini dihafal atau gimana nih? Bisa dibilang dihafal, tapi kalau di soal biasanya dikasih tahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu emang harus benar hafal. Setidaknya kita ngehafal yang punya bentuk kayak gini, yang tanya kan silinder, batang silinder. Kalau nggak tuh plat segi 4, silinder berongga sama silinder tipis sama bola pejal. Biasanya sih masuk tuh.
Satu soal biasanya sering bilang sebuah bola pejal dengan ini gitu. Nah, kita udah tahu I-nya 2/5 harus gitu. Ibaratnya kalau massa kan massa diketahui ya di soal. Massanya kilogram kan itu diketahui kan. Kalau nggak diketahui ya otomatis kita harus paham karena kan kalau sigma F rumus ininya itu kan M kali A kan. Ya. Nah, kalau dia ini sigma tuh, sigma torsi itu sama dengan I kali A alfa. Otomatis I-nya kita harus paham, hafal. I itu momen inersianya. Itu Momen kayak inersi gimana? jadi momen inersia itu kayak apa ya? Kayak massa gitu ya? Massa Ya, tapi buat momen air massa, benda cuma gitu. dikonotasikannya dia momen inersia. Cuma ini untuk benda yang eh, bergerak melingkar, beraturan dan ini yang punya ini ya. Hmm. Halo? Ya, ada yang tanyakan? Hmm. No, Enggak kayaknya. nggak ada. Oke. Enggak ada. Nah, nanti misalnya kalau dia soal dibilangnya diketahui sebuah partikel, nah udah jelas kita I-nya pasti mr kuadrat gitu. Tergantung dari konteks soal. Sebuah bola tipis berongga digelindingkan di lantai O. Udah tahu tuh berarti 2/3 mr kuadrat gitu. Dikali alfa. Hmm. Udah harus mikir ke sananya. Oke. Oke. Sekarang coba ini dulu ya. Mau screenshot boleh, mau dia juga nggak apa-apa ya. Tapi itu kan berarti beda-beda kan kalau misalnya dia muternya dari tengah, dari samping, beda-beda. Beda, tergantung. Dikasih tahu di soal biasanya. Tapi yang ini yang di tabel ini yang dari tengah, dari samping. Yang mana? Yang di tabel. Batang benda ujung diputar di salah satu ujung sepertiga. Benda panjang homogen diputar di tepat tengah 1/12 kan beda-beda. Yang di tabel itu untuk yang mana? Untuk yang Loh, yang di tabel itu kan representasi yang udah kita jelasin, kan sama aja. berarti tengah kan? Maksudnya yang tengah gimana? Maksudnya yang aku tanya. Kan itu kan beda kan kalau diputar dari Oke, apa? coba kamu lihat di sini deh. Ini bola pejal kan? Ya, Rumusnya apa? 2/5 mr kuadrat kan? iya, Coba kamu baca di sini, sama nggak? sama. Nah, udah, dia itu adalah cuman memasukkan rumus-rumus ini ke sini, momen inersianya, paham? Kalau ini kan dikasih gambarannya. Nah, kalau ini enggak. Iya. Oke. Hmm. Oke. Paham?
Ya, Paham. jangan mikirnya ribet gitu maksudnya. Coba lihat itu ya ada 1/12 nih. Sama nggak kiri kanan? Oh sama. Ini 1/3 oh sama. Berarti dia itu cuman mentransfer rumusnya aja. Gitu. Masalah dia putarnya dari mana, diputarnya dari mana. Nah, intinya cuman ada beberapa yang dia tuh kayak plat segi 4 sama silinder. Itu yang baru kita lihat dia tuh mutar dari mana. Tapi kalau yang lain, oh ya silinder berongga sama silinder pejal itu kan nggak tahu mutar dari mana, orang mutar di tengah atau mutar di samping kita pakai 2/5 mr kuadrat, paham? Paham. Hmm. Nah karena sigma tau itu adalah momen gaya, itu adalah F kali D, dan dia itu harus tegak lurus syaratnya, tegak lurus sama jari-jari atau lengan momen gayanya. Jadi misalnya kalau gayanya ke bawah W, maka lengannya ke kanan boleh, ke kiri juga nggak apa-apa. Jadi harus benar-benar tegak lurus dengan momen gayanya. Paham makna tegak lurus? Paham. Uh-uh. Maksudnya hikmato itu misalnya gayanya kan ke bawah tadi. Uh-uh. Berarti Uh-uh. hmm, kalau yang digambar itu, yang digambar di bawah itu, Gimana? yang digambar yang di bawah yang tadi digambar, Yang ada di gambar di bawah. yaitu yang ada D, ada tetanya, ada garis biru. Itu gayanya kan ke samping. Gayanya harus dibuat ke bawah dong. Gayanya itu harus tegak lurus dengan simakto dengan D. Nah, kenapa di sini FD sin theta? F-nya kan ini nih. Nah, yang tegak lurusnya kan bidang sin. Berarti ini F sin theta. Biar lengannya ke kiri, ininya ke bawah. Dia tegak lurus, makanya FD sin theta. Paham? Paham. Nah, dia tuh juga ada plus minusnya. Kalau plus itu jika arah putarannya searah jarum jam. Tapi dia bisa minus kalau arah putarannya berlawanan jarum jam diputarnya. Gimana bisa tahunya? Pasti kamu akan mikirkan ke sana. Itu kan dia tahu di soal. Diputar searah jarum jam katanya gitu. Kalaupun nggak ada berarti diabaikan. Aman sejauh ini untuk momen inersia. Aman. Nah, hubungan momen gaya dan momen inersia. Kalau momen gaya sama momen inersia kan tadi kan tuh sama dengan I kali alfa kan. Alfa itu percepatan sudut, ya. A itu percepatan linear, R itu jari-jari. Nah, I itu adalah momen inersia. Oke. Dia sama masih menggunakan dinamika gerak lurus, kayak gitu kan. Apapun yang berhubungan ada yang gayanya gitu, yang penting masih ada gaya dan juga ada lengan gayanya, maka dia bisa dibuat sebagai torsi atau momen gaya. Misalnya F gesek. Gaya gesek itu kan di bawah tuh dianggap nempel sama lantai. Maka ketika ada bola menggelinding, maka itu kan ada jari-jarinya. Nah, itu berarti gaya geseknya ke kiri misalnya. Terus ada jari-jari. Ini kan jari-jari nih. Dianggap tegak lurus. Maka ini berarti momen gaya karena gesek ke kiri. Karena tegak lurus. Iya ya. Ya kan? Hmm. Maka dan dia kalau misalnya udah melibatkan dinamika gerak itu berarti dia ada dua kemungkinan dia pakai ada dua pola rumus. Yang pertama adalah sigma FMA. Ini yang pertama. Sama yang kedua adalah dinamika rotasi. Nah, itu tuh sama dengan I kali alfa. Kalau torsi kan cuman gaya geseknya aja yang punya torsi. F kan nggak ada. Ya. Tahu kenapa F nggak ada? Kenapa? Kan Karena syarat momen gaya itu harus ada panjang lengan gayanya. Nah, F ini kan tengah-tengah. Berarti kan dia sejajar dengan jari-jari.
Nggak bisa dong. Iya ya, nggak bisa. Oke. Berarti dia F kali FGC kali R sama dengan K kali MR kuadrat kali R. Kenapa dianggap K? Karena kita nggak tahu bola apa ini. Gitu. Maka dianggap K itu konstanta. Gitu. Maka dapatlah FGC-nya adalah K kali MA. Berarti ketika dimasukkan ke substitusikan persamaan dua ini ke satu, maka hasilnya adalah A sama dengan F per M dalam kurung 1 tambah K. K itu apa? Tergantung bolanya apa. Entah bola pejal, entah silinder pejal mungkin, atau bentuk apa. Yang penting berbentuk bulat lah. Jadi ini pahami dulu. Oh, berarti itu gaya geseknya tuh jadi momen gaya ya? Benar. Berarti K itu kalau diketahui itu misalnya bola misalnya. Berarti Hmm. itu nanti pakai pakai ini ya, pakai yang kayak 2/5 Bola apa gitu. dulu tapi? Misalnya bola berongga misalnya. Itu Dua diketahui per yang tiga dong berarti. ya maksudnya berarti gitu kan, K itu buat ngegantiin yang itu kan yang per-peran itu. Iya, Karena benar. nggak diketahui. Nah, ada 1/12, ada 1/3, ada 2/5, ada 2/3. Oke, dari itu ada 1/2. Itu R-nya hilang ke mana ya? Kan R pangkat 2 bagi R kan? Ini sebelahnya. Oh, itu dapat dari mana itu? FGC kali R. Kan emang rumus torsi itu kan F kali R, F kali D bisa. Torsi itu adalah perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Kan gayanya F gesek. Hmm. Nah, lengan gaya itu kan jari-jarinya. Ya enggak? Iya. Kan gaya gesek ke kini nih, kiri. F gas. Kan jari-jarinya ditunda di tengah-tengah si bola. Gini kan, R. Tegak lurus nggak tuh? Yang lurus. Makanya dipakai. Kalau F nggak mungkin tegak lurus. Karena dia tengah-tengah. Pasti ini nomornya ke jari-jari juga. Tengah-tengah dong nanti. Nggak bisa. Berarti itu momen gaya tuh ini torsi gitu maksudnya. Iya, torsi itu adalah gaya. Kalau kita sebut dengan ini itu kan gaya kan. Nah, Hmm. kalau tidak tegak lurus namanya gaya. Tapi kalau di ini namanya torsi. Torsi itu momen gaya. Momen gaya itu apalah gaya yang ada momen gayanya. Gitu. Berarti cara nyarinya tuh bisa bisa apa? F kali D atau enggak I I apa? I kali Kali alfa. I kali alfa. Iya. Heeh.
karena torsi di sini yang kerja itu dia sama kayak sigma F. Nah, sigma F itu kan kadang F kurang T kurang gaya tegangan tali gitu nggak? Sama, cuman dia dikali R aja. R itu apa, entah jaraknya dari apa atau L atau apa gitu. Oke. Oke. Paham untuk ini? Kenapa R-nya dicoret juga paham? Kenapa? Ya, Kenapa R-nya habis juga hilang juga paham? paham. Oke, ini juga pas menggelinding, nah itu beda tuh. Pokoknya kalau udah melibatkan torsi itu beda treatment dia pasti. Aman ya? Aman. Coba lihat dulu yang pola rumus ini. Ketika dia melibatkan torsi itu berbeda jadinya untuk mencari nilai A-nya. Kalau misalnya dia memperhitungkan gerak rotasi katrol ya, di soal dikasih tahu. Misalnya dibilang, oh dia jika katrolnya R, nah itu udah indikasi tuh kalau dia emang gerak rotasinya diperhitungkan, gerak rotasi katrol. Karena ketika gerak rotasi katrol itu ada, maka kan yang menjadi torsi di sini adalah tegangan tali kali R. Ya coba diinin aja dah, dijabarin aja. Cara dapat A-nya gimana dari awal. Nah, kalau untuk penjabarannya, ini banyak sisi yang harus dilihat. Jangan masuk ke sini dulu, karena kamu harus paham konteks dari momen inersianya dulu. Jadi kita bahas soal dulu. Oke. Oke, ya ini tuh udah masuk Olimpiade. Ada intinya dalam mengerjakan 3 ini akan ada 2 hukum. Pertama hukum Newton 1, sigma F sama dengan MA. Kemudian dia analisa sigma tuh sama dengan I kali alfa. Pasti ada ini dia. Gimana kalau sigma F MA itu sistem ini sama sistem ini akan diperhitungkan. Kalau sigma tuh itu nanti katrol dianggap apa? Nah, ini kan K kan masih kita nggak tahu katrolnya apa. Maka di sini K dianggapnya. Pasti ke sana. Dan alfanya pasti akan ditransfer jadi A per R. Gitu. Kita akan tahu tegangan tali itu berapa. Ya. Tegangan tali kali R misalnya. K kali M R kuadrat kali alfa A per R. R-nya bisa dicoret. Tegangan tali itu adalah K kali M kali A katrol. Makanya dari sini ada M katrol, ada M katrol, ada M katrol. M yang di sini adalah M katrol. Gitu dia hari-hari ini. Oke. Oke. Banyak panjang mana masih analisanya. Coba di soal-soal ini dulu. Nah, ini sebuah partikel ya. Nomor 2, menentukan partikelnya. Berapakah momen inersia sistemnya? Ingat dia pakai mr kuadrat itu.
Itu saya jari-jarinya kan itu gimana tuh caranya? M-nya saya gabungin semua gitu. Gimana? Masanya ditambahin semua. Satu-satu. Kan dia pakai sigma I. Itu pakai sigma, berarti M kali R. Contoh satu ya. Ini sama ini. Putarnya tengah-tengah ini. Ini diputar. Jarak ini adalah 40 cm. Jarak ini 60 cm. Ini 2 kilo. Ini 3 kilo. Kita cari satu-satu. Karena putarnya di tengah sini, berarti 2 kilo, ini 3 kilo ya. 3 kilo dikali 40 cm itu kan 0,4, berarti 0,4 dikuadratin. Ditambah ke bawah semua ya. Berporos. Kalau dia berporos, itu berporos tergantung dari porosnya kan. Nah, berarti kalau dia berporos, kita lihat dulu, berarti dia akan melihat dari konteksnya dulu ya. Nah, ditambahkan dengan porosnya, kan ini P misalnya 4, 3 dikali 0,4 kuadrat, tambah ini 2 kilo dikali 0,6 kuadrat. Hasilnya berapa? 0,16 kali 3, 0,48 ditambah 0,72. Berarti momen inersianya adalah 1,2 kg meter kuadrat. Paham? Saya itu kan yang kan diputar dari tengah kan? Diputar dari tengah. Diputar titik P. Iya. Maka P itu sebagai porosnya. Kamu ngitung apapun tuh dari P-nya. R-nya itu Nah, dari P. berarti R-nya kan 100 kan? 100 cm. Tergantung apa mana dulu. Kan ada 3 benda. Benda ini ke sini 100, tapi benda ini ke sini 100, tapi yang benda 1 kilo apakah 100 ke P? Kan enggak. Oh, berarti dihitung semuanya dari benda 1, benda 2, benda 3. Iya, dia tuh masing-masing nyari MR-nya tuh masing-masing. Kayak aku contohin yang tadi aku contohin. Masing-masing 0,5 itu kali dengan berapa jarak dari 0,5 ke P dikuadratin. Ini 1 kilo itu juga sama. Berapa jarak 1 kilo ke P dikuadratin. Oke. Itu kan dia pakainya sigma I, itu kan MR kuadrat. Total. Paham? Paham. Zero.
Berarti itu kan P P pakai massa 0,8 berarti jari-jarinya kan 100 cm ditambah yang pakai massa 1 kilogram dengan jari-jari 40 cm. Habis itu 0,5 kilogram dengan jari-jari 100 kan? Gitu. Ingat Itu satunya berarti nggak boleh sentimeter, itu kan satunya meter iya, kuadrat. iya meter. Jadi kan sentimeter 100 cm berarti jadi 1 meter kan? Berarti 0,8 kali 1 pangkat 2 0,8 tambah 0,4 pangkat 2 0,16 kali 1. Jadi tambah 0,16 tambah 0,5 kali 1 kan? 1 kuadrat 0,5 kali 1 berarti 0,15 gitu. 0,15 dari mana? 0, ini 0,5 ya 0,5. Nah itu berarti Tambahin 0,13 bukan 1,3 tambah 0,16 1,46 ada. ada. Gitu ngerjain. Kalau momen inersia itu masih gampang, karena tambahin aja. Cuma masalahnya kamu bisa ngelihat dengan jeli nggak di mana sistemnya gitu. Nah, coba nomor 3 dengan cara yang sama. Nah, coba tuh nomor 3 tuh kan agak berbelit-belit tuh. Nah, kamu harus lihat dari porosnya yang mana gitu. Oke. Sudah? Bentar. Kalau diputar terhadap sumbu Y berarti pusatnya di M1 muter ke kiri. Kali ya M1, berarti yang cuman punya momen inersia ya cuman M3 sama M2 aja. Pusatnya M1 berarti di M1 ya? M1 mah nggak punya. Jadi itu Ya karena orang hitungnya M2 ke M1, M3 ke M1. Berapa ya ya. jarak? Ya karena M1 yang diputar kan berarti. Mm-mm. Oke.
Sudah belum? Saya dapatnya 0,91, berarti 9,1 kali 10 min 1 itu adanya 10 min 2. Saya. Iya, jawabannya E dong berarti. Hah? Jawabannya E kan? Ya, tapi saya dapatnya bukan 10 min 2, 10 min 1. 10 Kok bisa? 10. Hah? Kok bisa? Kan Ini berarti kan M2-nya berapa itu? 1 kilogram. 100. 1 0,1. kilogram. Ya kan? 100 gram. Iya, Berarti 1 gram itu kan 0,1. 0,1 kilogram ya? Oh ya, berarti salah situ berarti ya. Pokoknya semuanya, coba kamu lihat di satuannya. Semuanya kilogram meter kuadrat kan? Berarti satuan SI semua. Oh iya ya. Mudah yang fisika Nah, itu tadi mudah saya dari. ininya 100 gram itu 1 kilogram. Ternyata bagi 1000 lupa. Iya ya. Itu 0,1 kan. Nah, ini 0,1 ini 0,3. Berarti 0,16 kali 0,1 61. 0,016 0,075 18 jadi 9 0 0, oke, udah dapat. Loh, Udah? Berapa? udah. Berapa jawabannya? Eh, E, iya 9,1 kali 10. coba. Iya. M1, M2 ke M1 itu kan M2-nya 0,1. Iya. 0,1 jarak M2 itu berapa sih? 30. 40 ini. 40. Jarak M1 dan M2 40. M2 dan M3 30. Berarti Hmm. M3 ke M1 itu ada 50. Ya. Ya kan? Heeh. 0,1 kali 0,4 kuadrat. Ditambah M3-nya berapa? 300 ya? 0,3 dikali 0,5 kuadrat. Sama enggak? Iya gitu. 0,5 0,6 0,5 0,016. 0,25 0,3 kali 0,25 berapa? 3 kali 0,25 0,5 0, berapa sih? 75. 0,75. 0,075 berarti. 0,75. Iya. 0,4 0,16 0,16. 0,016. Nah, Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang nomor 7. batang homogen.
Lagi nyari? Iya. Ini gimana coba ini? Ini kalau digambarin gimana? Gambar. Nggak tahu gambar batang gini aja. Panjangnya 6 meter. Tuh. Ini A, ini B. Ini di sini diputarnya. Ini berarti 2 meter. Berarti ini 4 meter. Putarnya di sini. Anggap aja titik P. Putarnya Nah, tuh tegak lurus berarti putarnya gimana? Kayak gini. kamu jangan mikirin putarannya. Ini kan momen inersinya yang tanya. Caranya Nah. sama. Oh. Kan masanya 4 kilogram. 4 kali 4, 16. 4 kali iya 4 kali 16. Ditambahin aja, ditambahin. Oke. Pertama, ini kan ada 2 ya. I0 tambah IMR kuadrat. Nah, R-nya itu kan 2 meter. Iya, 4 meter juga. Tegak lurus terhadap AB. Kan ke atas kalau mutarnya. Kemudian, berarti ini pakai 1/12. 1/12. Kalau dia mutarnya di sini, sama agak ke sini. Ya, kan di tengah-tengah tuh. Berarti kan nggak tengah-tengah ya. Dia lebih mendekati ke yang kalau diputar di ujung. Ya kan? Iya. Berarti dia I0 Gimana sih? tegak lurus terhadap AB. I0 1/12 M L kuadrat tadi, rumus biasa, ditambah dengan MR kuadrat. Tambah dengan MR kuadrat. 1/12 dari M kali L. 1/12 M masanya berapa? 4 kilo 4. dikali 6 kali L-nya. L-nya 6 kan? 6 kuadrat. Berarti ini 6, 6, 12, 36, 36 gitu, 3, 3, 12. Berarti ini 12. Ditambah MR kuadrat. M-nya 2. masanya 4. 4 ya 4. 16. Masanya 4 ya. Kalau masanya 4, oh, nggak ada dong jawabannya. 16 sih. Aku coba cari pakai cara ini. Cara yang kalau kamu bilang tadi 4 kilo. Kalau aku kayak memperhitungkan kan massa ya. Aku coba pakai cara analisa sendiri. Kayak 2
Ini kan 2 meter. Jadi otomatis massa si A ini enggak 4 kilo dong. 2 meter 2 meter per 2 per 6 kali 4 kilo dikali 2 kuadrat ditambah 4 per 6 kali 4 kilo dikali 4 kuadrat. Aku coba pakai cara ini, masuk nggak ya? Paham nggak kenapa aku pakai 2 per 6? Enggak. Oke. Coba aku ajak analisa kamu. Semua totalnya berapa panjangnya? 6. 6 meter itu 4 kilo kan? Iya, 4 kilo. Nah, kalau dia cuma 2 meter, kira-kira berapa kilo? Oh, ya ya ya. Iya kan? Nah, makanya aku pakai itu. Aku coba mikir, kayaknya masanya beda deh gitu. Jadi 2 per 6 dikali 4, bener nggak? Untuk nyari masanya. Benar. Dikali Iya ya. dengan 2 kuadrat. Begitupun juga yang sebelah kanan. Itu berarti 4 per 6 dikali 4 dikali 4 kuadrat. Paham? Iya ya, paham. Nah, coba ketemu nggak kira-kira kalau pakai cara itu? Coba hitung. 2 per 6, 4 tambah 6, 4 bagi 2. Enggak, coba enggak ketemu. Itu ditambah kan? 2 per 6 sepertiga. 16 per 3. Ya, Tambah tambah. Nah, itu banyak itu. kali 4, 16. 16 kali 16. 16 per 16 berapa? 16 kali 16. Saya jadiin 2/3 kali 4 kali 4 kali 4 berarti 26, 16. 256 per 6. Iya. Bagi 2, biar sama-sama 3. 1. 28. Iya, kebanyakan kan? 16 tambah 128. 144 bagi 3. Berapa? 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. 24. 48. Nggak ada. Kebanyakan. Nggak ada juga. Soalnya kalau gitu kan berarti bukan masa di titik sana kan, di titik ujung berarti masanya itu sebanyak satu bagian 2 meter itu kan kalau pakai yang tadi. Bisa berarti. Oke, lanjut aja. Nomor 8 ya. Jadi skip aja.
Oh iya, jangan lupa masuk ke super CMS. Masuk ke CMS. Oh iya, sabar. Wah, kira nanti sore belajar lagi enggak ya? Enggak, Enggak ada soalnya. ini doang. Pagi doang. Oke, lanjut kerjain aja. Nomor 8. Tergantung Iya, yang lagi. diputar kalau nomor 8 mas. Sama. Iya, iya, lagi dikerjakan. Oh, itu nggak usah diubah ya? Mm-mm. Saya dapatnya 11. 11. Iya, 11. Terhadap sumbu Y. Hmm, Berarti kan yang cuma pengaruh 3 sama 1 aja. iya itu. 3 kali 1, 3. Oh, bukan ke 1 atas ya? kan Y.
Iya ya, maksudnya jari-jarinya. Iya, jari-jarinya kan I kali R kuadrat kan. Berarti Hmm, jari-jarinya dari 3 gram ke 2 gram itu akar 2 kan? Akar 2. akar 2. Itu kan pakai sentimeter kan? Gram per sentimeter. Ya kan? Nggak usah diubah kan berarti. Nggak usah diubah. Nah, berarti itu kan dari Ini mah dalam hitungan 3 detik kamu udah dapat langsung jawabannya dong. gimana? 3 kali 1 kuadrat selesai. Bukan 1 kuadrat kan? Kan 1 tambah 1. Yang 1 tambah 1. Iya, kan dari 3 gram ke Y 1 1 sentimeter, terus ke atasnya 1 sentimeter, berarti 1 tambah 1. Dari mananya? Yang Ya Pitagoras. namanya Y itu ya tegak lurus. Jadi yang ini tegak lurus nih. Iya, tegak Jadi lurus. yang enggak diperhitungkan 2 gram ini enggak diperhitungkan Iya, sama enggak sekali. diperlukan. Heeh. Kan 3 ke arah Y ini kan ini loh. Gimana? Ini ke arah ini kan cuma 1 sentimeter jaraknya. Ya udah itu aja. Oh, berarti bukan ke atas ya, bukan ke 2 gramnya Bukan itu? ke atas, kan satu garis lurus yang Y. Kalau pada sumbu X, maka yang diperhitungkan cuma yang 2 gram aja. Paham nggak cara ngelihatnya, mainnya? Tergantung sumbu dia. Tergantung apa yang dilihat. Momen ini satu mudah. Makanya dilihat sini adalah 3 kali 1 doang. 1 kuadrat. Dan 1 dikali 2 kuadrat. Udah? Oh, Paham? Maka dapatnya ya. 7. Jawabannya B. Berarti enggak kira jari-jarinya ngikutin ke itunya 2 Ngapain? gram. Kan nggak pakai jari-jari kita konteksnya mainnya ini. Kalau momen inersia tergantung dari mana sumbunya dia. Kalau sumbu X, ini sumbu X nih. Kalau diputar pada sumbu X, maka cuman ada 2 dikali 1 kuadrat. Dapatnya 2. 2 gram per sentimeter kuadrat. Itu. Paham? Paham, paham. Soalnya saya ngikutin yang itu yang tadi nomor 3 noh, nomor 3. Itu kan Nomor 3. iya itu. Nah, Nah, nomor 3 kan kan beda konteks. Nomor 3 itu, ini pusatnya. Maka ini ya, M3 ke sini. Ini ke sini. Nanti kalau ada di sini M4 aku buat yang dekat Y, maka M4 tidak diperhitungkan. Paham nggak? berarti jaraknya tetap 40 kan semuanya? Kok 40 semua? Enggak dong. Kan katanya kan M4 gak diperhitungkan. Berarti jarak R-nya 40 sentimeter kan semuanya? Kan ini 40. Kan Iya, beda. Ini 40. 40, ini 30. Berarti Heeh. M3 ke M1 itu 50. Enggak kan tadi kalau di oh, Kan tergantung pusatnya di mana. Ingat, kata kuncinya tergantung pusatnya di mana. Kalau pusat M1 ada pusat sumbu Y, maka yang diperanin M3 dan M2-nya aja yang dilihat. M3 ke M1 itu berapa, M2 ke M1 itu berapa. Paham? iya. Nah, kalau ini pun sama. Kalau nomor 8, kalau diputar pada sumbu X nih, yang 3 sama 1 gram itu nggak ada fungsi sama sekali di situ. Yang pengaruh, yang cuma punya jarak yaitu 2 gram dengan 1 sentimeter. Paham? Iya, tapi itu kan diputar terhadap sumbunya kan? Sumbu X. Tuh jika sistem Sumbu dibaca. X. Apa? Hmm, Kalau aku itu kan misalkan ke sumbu X, biar kamu paham. Coba dengerin baik-baik, ya, biar kamu paham. Tergantung putar di mana. Kalau putar pada sumbu X yang seperti saya bilang ini, maka yang pengaruh cuma 2 gram dengan 1 sentimeter di sini. ya, Nah, kalau putar ke sumbu Y, maka yang pengaruh itu adalah cuma 3 gram dan 1 gram aja. Karena 2 gram nggak masuk. ya kan dogramnya nggak masuk kan sama kayak yang nomor 3 kan M1-nya nggak masuk ya kan. Nah, M1-nya nggak itu masuk. ya itu berarti kita pakai R-nya itu apa gimana ya? Ngarah ke atas ke 2 gram nggak? Pakai R apa? Kan itu kan kalau yang di situ kan yang nomor 3 tuh. Kan buat ngitung apa namanya? Itu kan pakai 50 sentimeter kan? Ngarah Hmm. ngarah kan ke M1-nya. Nah, buat Hmm. ngitungnya ini berarti ngarah nggak ke 2 gramnya? 3 gram untuk jari-jarinya ngarah nggak ke 2 gramnya?
Ngapain kamu fokus ke 2 gram? Kan Ya pada nggak. sumbu Y itu dari atas ke bawah. Heeh. Jangan melihat bendanya. Lihat apa yang dia bilang, sumbu Y. Berarti sumbu Y itu mau 2 gram Nah, ini, mau sampai bawah ini, itu juga sumbu Y. Berarti kan gini, tarikan lurus. 3 gram ini potongnya ke sumbu ini 0. Oh, boleh. Kan 1 cm juga. oh, ya 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 ya. Ngelihat arah sumbunya. Itu yang Oh, ya ya dilihat. ya. Ya 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 ya. Lah Paham? berarti kalau itu kan diputar terhadap sumbu ya, berarti itu yang apa? Yang nomor 3 itu berarti kan M3 bisa ngelihat ke arah sumbunya kan berarti bisa ngelihat lurus ke depan. Iya dong, kan jaraknya. Iya. Mau gini nih. Mau sumbu Y, mau aku taruh di sini ada 4 gram di sini, ini juga masih sumbu Y. Mau di sini aku taruh bawa 5 gram di sini juga, kamu jangan lihat oh 3 gram ke 5 gram itu berapa ya jarak, jangan. Pokoknya dia pasti sumbu Y satu tarikan lurus vertikal, itu namanya sumbu Y. Paham? Nah, ya. Nah, terus kalau yang nomor 3 itu kan yang M3 berarti bisa kayak gitu dong. Satu tarikan lurus vertikal ke kiri berarti 4 sama. Jaraknya bisa 40. Nggak bisa dong, karena kan dia ngelihatnya apa, ngarahnya kemana, ngarahnya ke M1, ya Hmm. kan? Jarak M1 momen inertial system diputar terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y, dan dia punya garis-garis kayak gini bentukannya. Berarti ini apa? Ada hubungannya M3 dan M1. Paham? Hmm. Nah, ini sebenarnya dia tuh bentuk bolanya kayak gini. Kamu pernah nemukan nggak ada permain ini bentuknya, terus ada sambungan tali di sini, terus ada bola di sini ada bola di sini, ada bola lagi di sini, terus ini ada tali lagi di sini. Paham nggak? Hmm. Nah, ini beda konteks. Yang nomor 3 sama nomor 8. Beda konteks ya? Beda konteks. Ini tuh dianggapnya kayak kita tuh punya permainan yang di sini nih. Yang kalau ini diputar, nah ini yang diputar ke arah sumbu Y, yang ini ke arah sumbu Y, maka ini punya grafik ke sini, ya kan? Hmm. Gitu. Ya ya ya. Bentuk. Jadi itu 3 tambah Wih, 2. Oh, 3 tambah bentar, 4. Iya bentar. 7. Nomor 3 kita ngerjainnya salah deh. Kenapa? Dia ada nggak bilang ini tuh satu kesatuan utuh dari soal? Enggak. Enggak ada. Nggak ada kan? Ya Oh, sistem. berarti benar. Kalau misalnya tidak ada kesatuan utuh, ini karena di gambarnya begitu ya. Aku kira ketika digambar begini, Hmm. maka ini satu kesatuan utuh. Berarti 40 juga kan? 40. 40. Ya benar. Nah, jadi harusnya ini bukan 0,5, harusnya ini sini 0,4. Oh, iya iya iya. Paham? Paham paham paham. Mm-mm. Tapi kamu nanti bakalan ketemu dengan soal yang sama mirip kayak gitu. Cuman dia satu kesatuan utuh, beda 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 konteks. Oke, Berarti itu ada jawabannya nggak? Coba start. Berarti coba cari dulu. Ada 0,1 enggak? kali Kalau 0. mm-mm. Iya ada. D. Ada D jawabannya? Oh, berarti Iya. D. Nah, berarti kalau aku bisa jawab, kemungkinan ada dua jawaban ya. Kalau dari kita ngelihat gambar dia satu kesatuan utuh, maka jawabannya E. Tapi kalau dia ngelihat dari ini adalah pada sumbu Y, ya kan? Maka jawabannya Hmm. adalah si D. Oke, oke. Paham? Paham paham. Coba nomor 11. Sama itu. Sama. Begitu juga. Enggak Mas, yang tadi mas. ya, yang tadi di skip. Nomor berapa tadi yang di skip? Itu. Iya itu. Yang udah kerja ya, berarti ya?
Nomor berapa tadi? Saya lupa. Di atas tadi ada. Nomor 9. Iya, tadi di skip. Ya, Oh. coba nomor 9 aja. Berarti ini momen inersianya nggak berpengaruh ya, berarti ini? Tetap pengaruh dong, kan ini silinder pejal. Tuh, udah diketahui di soal. Gimana sih? Kalau digambarin kan berarti kan dia kan nggak tegak lurus sama jari-jari kan? Iya. Gayanya. Ya, Hmm, kalau digambarin itu kan silinder, bulat kan, bulat. Terus gayanya pada pusat masanya. Berarti nggak tegak lurus dong sama jari-jari. kan silinder pejal. Silinder pejal itu yang mana sih? Bulat kan? Sigma tuh, dia pakai tetap sigma tuh kali I kali alfa. Kita pakai itu. Terus silinder pejal. Sigma tuh I kali alfa. Pakai itu tetap. Sigmatonya. Berarti itu gayanya sebenarnya. Oh, Ini soalnya tetap kali R. Gimana? Bentar. Oh, lantai kasar ya? Iya, lantai kasar. Dianggapnya F gas. F gas berarti ya. F kurang F gas. Masanya berapa tadi? Berarti masanya 2 kali A. F-nya 30 Newton. F gasnya berarti sigmato sama dengan inersia kali ini. Berarti sigmato itu torsi kali F kali F gas ini. F gas kali D. Inersia kali A. Inersia itu momen inersinya berapa? 1/2 mr kuadrat. Nanti bisa disebut A per R per R kuadrat kurang 1/2 masanya 2 kali A F gas. Itu kan ada 10 ya? 10. 10 antar perstokan. Ini belum tepat ya. Belum tepat. Sigma tuh I kali alfa, berarti F kali R. Berarti kan sigmato kan F gas kali D. F gas F kali D. R sama dengan 1/2 mr kuadrat kali A per R. Ya. Katanya kan
kecepatan linear kan. Berarti dicoret. Berarti A itu sama dengan 2F per M. Jawabannya. M-nya 2. Itu F gas kan? Itu kan F gesek. Lantai kasar diberi gaya ini 30 Newton ini. 30 Newton kan gaya yang diberi ke pusat masanya kan? Mm-mm. Bukan gaya gesek. Nah, itu berarti gaya geseknya kan itu yang Apa? yang F yang itu, F yang dikali R, F kali R sama dengan 1/2 itu berarti F geseknya kan, soalnya itu kan gaya geseknya yang tegak lurus sama sama apa D. Mm-mm. Saya pakai rumus ini biasa. F Emang kamu kurang tahu F. mu-nya berapa? Hah? Emang kamu Enggak kan tahu itu mu-nya berapa? itu kan gimana ya? Itu kan F gesek kan enggak usah pakai mil-mil gitu, langsung dicari dari situnya. Dari yang itu buat nyari F gas. Tapi berarti F kurang F gas sama dengan M kali A. F-nya 30 kurang F gasnya itu berarti berapa? Di situ berarti F Emang gasnya diketahui F gas-nya berapa? ya dicari dari itu berarti. Dicari dari apa? Itu F kali D sama dengan 1/2 MR 1/2 M R kuadrat kali A per R. Nah, itu dicari di situ saya dapatnya F gas sama dengan A. Habis itu dimasukin ke rumus yang gaya biasa yang F sama dengan M kali A. F-nya kan berarti F kurang F gas sama dengan M kali A. F-nya 30 kurang F gasnya tadi sama dengan A. M kali A 30 sama dengan M kan 2A tambah A berarti 30 sama dengan 3A. A sama dengan 10 gitu berarti. Oke. Yang pertama kalau nggak diketahui F gas-nya Nah, ini, jadi biasanya dia diketahui F gas itu kalau ada mu-nya kan. Berarti itu F gas-nya tidak diperhitungkan. Jadi ini sebenarnya F tetap F. F walaupun pusat massa, heeh. F pusat massa, tapi kan ada ini sini jari-jari R ke bawah. Jadi kamu nggak bisa juga kayak mikir, oh bulat nih jari-jari itu ya dari kiri ke kanan aja. Ini jari-jari enggak, kan ke bawah juga bisa jari-jari. Berarti F itu bisa langsung aja F kali R kayak gini. Jadi tidak ada sumbangsi gaya gesek di sini karena tidak dikasih tahu di soal. Beda halnya Tadi kalau lah, dikasih tahu mu. Apa? eh, yang tadi coba Hmm. yang penjelasan yang atas, yang di atas yang penjelasan tentang ini Ya, saya kan. tahu Anda memaknai bahwasanya titik pusat massa di sini itu kalau dia yang saya bilang tadi, kalau dia di titik pusat massa tapi yang dibutuhkan jari-jarinya di sebelah sini itu tidak ada. Tapi kan yang namanya jari-jari bola nih, Hmm, yang namanya bola. Apakah kamu bisa bilang kalau di titik pusat massanya di sini terus jari-jari nggak boleh dihitung kayak gini, boleh nggak boleh gitu? boleh boleh gitu gitu. Sama kan? Berarti dia dia punya torsi juga kalau gitu. Sama nggak? Iya. Iya, jadi ngarahnya ke sana. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kamu menerawang sepanjang ini nggak bisa karena tergantung. Ingat hati-hati di momen inersia itu ketika kita salah menganalisa ketika ini maka hasilnya pasti beda. Ya kan? Padahal soal nomor 9 itu simpel jawabannya itu adalah tinggal A sama dengan 2F per M. Penulisannya cuma gitu. Karena tidak memang benar ada lantai kasar, tapi apakah ada mu di situ dijelasinnya di situ? Enggak ada. Gak ada. Karena gaya gesek itu tetap F gas sama dengan mu kali N. Gitu. Tapi Kalau kalau mau nyari torsi, kalau mau pakai torsi F dikurang FR M kali A, F dikurang F gas. Aku tahu maksud kamu, F gas itu kan nanti kamu anggap F gasnya sama dengan yang ini tadi 1/2 ya M A. Aku tahu maksud kamu yang itu. Tapi apakah di situ dijelasin ada gaya gesek di situ? kasar sih. Nggak bisa. Jadi nggak boleh dikatakan kalau kita tuh menganalisa suatu soal di fisika itu yang nggak ada disebutkan dalam soal. Itu nggak boleh. Paham? Paham paham. Mm-mm. Gitu. Aku malah ngelihatnya ini adalah gaya gesek sama. Kalau kamu mikirnya gaya gesek sama F-nya itu sama, itu benar. Karena dia mau tepat bergerak artinya.
Jadi dia itu mau ditarik dulu, akhirnya bendanya mau tepat bergerak dengan gaya 30 Newton. Nah, itu baru benar. Berarti F gas sama dengan F sama boleh. Kalau kamu memperdalam secara analitikal gitu. Tapi ketika F kurang Fs, berarti yang pengaruh itu adalah gaya gesek kinetis. Apakah diketahui muka kinetis di soal? Tidak ada. Itu nggak bisa. Gitu. Lagi-lagi ya. Hmm. Kalau kamu Tapi kita bahas tentang aplikasi dan analitika, ayo. berarti nggak bisa dong. Kalau misalnya kita mau nyari gaya gesek misalnya dari soal ini kita mau nyari gaya gesek pakai itu. Gara-gara gaya geseknya kan berlawanan sama itu nggak bisa berarti. Berlawanan sama jadi-jadi. Bisa aja, tapi kan konteks di sini nih. Kamu harus paham konteks dulu. Pertama, di soal apa ada menyebutkan mu? Gak ada. Apakah disebutkan gaya gesek di soal? Tidak ada. Berarti tidak perlu menggunakan gaya gesek di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu menganalisakan ini adalah gaya geseknya ada, pasti di soal dibilang bahwasanya udah berjalan sejauh berapa sehingga ada mu k di sini. Karena kalau misalnya dia mu s, berarti dia tepat gerak. Kalau aku nganggap bilang nomor 9 ini, aku tahu cara pemikiran. Kalau nomor 9 ini aku nganggap adalah gaya itu sama dengan gaya gesek karena dia mau tepat bergerak. Begitu nggak kemarin kalau dia itu benda itu dikatakan bergerak ketika dia gaya geseknya bisa dilampaui dengan gaya yang ditarik, benar? Iya, betul. Nah, kayak gitu. Kalau aku melihatnya itu. Jadi kalau kamu mengibaratkan ya F gas dikali R sama dengan setengah mr kuadrat kali A itu benar. Cuma sampai situ aja, karena dia mau tepat bergerak. Paham? Sehingga silinder bergerak. Kata kuncinya di sini. Berarti apakah dia udah bergerak? Belum. Belum. Berarti dia tepat bergerak kan? Dari nasa soal. Paham? Hmm. Ya bisa, fisika itu main analisa tiga soal. Jadi kata kuncinya sehingga silinder bergerak, berarti kalau kamu nyampe pemikirannya adalah gaya 30 Newton itu sama dengan gaya geseknya, berarti kita satu pemikiran. Tapi kalau kamu mengurangkan gaya 30 Newton dengan gaya gesek, itu enggak. Karena dia sedang tidak bergerak, mau ditarik malah silinder dan pedal itu sendiri. Paham konteksnya? Oke, berarti F gas kali R sama dengan setengah kali MA, maka jawabannya itu adalah 30 meter per sekon kuadrat. Oke. Oke. Satu soal lagi nomor 10. Nomor 10. Oh, diameter luar. Diameter luar tuh berarti diameter apa yang bermasanya? Nggak tahu gimana. Iya, Gede banget. ada diameter luar, ada diameter dalam. Silinder berongga, coba cari silinder berongga yang dia di pasti beda cara mengetahui apakah dia diameter luar atau diameter dalam. Berarti pakai rumus silinder berongga Iya, silinder berongga. yang Kenapa? tidak tipis ya? Yang tidak tipis. Yang penting ada R1 sama R2. Gitu.
Oke, berarti ini sama. Oh, pakai CM. Nah, Mana? Sudah? ya salah tadi pakai CM, salah. Gimana itu? 4. Oh, 8 ya, 8 kilogram bukan 5. 1 berarti 2. 4. 4 kali moment inersia kan. Masanya 8 kilogram. Resepnya 8. Saya nggak ketemu jawabannya, kegedean. Yang kertas yang sini. Halo? Oh, Halo? Halo? sudah? Jawabannya saya dapatnya kegedean. Pakai rumus apa kamu? Yang ini, yang momen kan 1/2 kali M buka kurung R1 tambah R2 tutup kurung pangkat 2 kan? Enggak dong. Ya, R1 pangkat 2 tambah. Iya ya. 1/2 Ya, M M. kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Bukan kamu tambah terus bagi 2. Kuadratin beda. Beda ya saya. Berarti 8 kuadrat kan 64 tambah 36. Oh, 100. Tapi kan, coba lihat dia bilangnya diameter kan? Iya. Diameter itu setengah kali dari jari-jari. Jari-jari itu setengah dari diameter. Beda. Mana di sana? Salah hilang. Oh itu. Oh, iya diameter ya. Berarti itu 4 sama 3. 4 kuadrat, 3 kuadrat, 8. 16, 9, 15. 4 kali 5. Berarti ini 100 ya? A. Iya. Oke, baik. Makasih ya udah join hari ini ya. Ya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.
Salam.